Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mari kita mulai. Senja itu Randra tidak tidur sepicis pun. Meskipun matanya memejam, namun pikiran dan hatinya terus terjaga. Sesekali ia membuka mata, lalu memandangi istrinya yang tertidur di sampingnya. Halimah begitu kelelahan. Wanita itu pun tak bisa tidur saat Randra meninggalkannya. Wajah Halimah begitu bersih, jelita, ingin menciumnya. Tapi ia urungkan, khawatir membangunkan. Azan maghrib berkumandang. Desahan wanita di pelukannya terdengar menyebut namanya. Randra memejamkan mata, pura-pura tidur, dan merasakan Halimah mengangkat kedua tangan dan turun dari ranjang. Lalu kembali merasakan tangan Halimah memegang kepalanya dan istrinya itu mengecup keningnya. Dada Randra berdebar. Ia merasakan kesejukan luar biasa, merasa benar-benar dicintai Halimah sepenuh jiwa. Sejurus kemudian ia mendengar gemericik dari kamar mandi. Lelaki itu membuka kedua matanya. Saat Halimah keluar dari kamar mandi, ia pura-pura tidur kembali. Halimah mengambil sesuatu. Ia sedikit membuka matanya. Remang-remang ia melihat istrinya itu memakai mukena, lalu mengambil sajadah dan sholat. Tak lama isak tangis diiringi doa yang sangat panjang pun terdengar. Ada namanya, ia sebut dalam doanya. Doa yang mampu menghancurkan keras hatinya. Ya Allah, sang membolak-balik hati. Sungguh hari ini aku melihat kuasa-Mu. Kau bukakan pintu hatinya, bagai Kau membuka jalan bagi pemuda Asyabul Kahfi. Ya Allah, aku mencintainya seperti aku mencintaimu. Bukakanlah pintu hatinya sekali lagi, agar ia bisa mencintaimu seperti aku yang selalu mengasihimu. Lindungi dia selalu ya Allah, jaga dia untukku. Hilangkan semua kepedihan, kesedihan, masalah yang menimpa dirinya. Bahagiakan ia sebagaimana Engkau memberikan kebahagiaan pada mereka, ahli surga. Hati Randra hancur mendengarnya. Ia membalikkan badan lalu memejamkan matanya kuat-kuat. Air matanya meleleh. Menjelang pagi Randra dan Halimah belum juga menunjukkan mukanya. Mereka masih berdua di dalam kamar. Sepanjang malam mereka terlelap. Bagi pengantin baru yang masih segar-segarnya, tak satu pun dari mereka yang ingin menjauh. Halimah terlelap di atas lengan Randra, seraya memeluk dadanya, dan tangan Randra melingkar di perut Halimah. Sum terharu. Sepanjang pagi ini ia menangis di dapur. Sesekali melihat foto Randra saat ia masih bayi, lalu memeluk foto itu dengan penuh haru, layaknya seorang ibu. Semoga Allah terus memberkatimu, nak, ujarnya menangis. Dan belum keluar, Sum? Tanya Darmin yang tak lain suaminya. Semoga tidak ada pertengkaran lagi di antara mereka. Semoga Non Halimah bisa mencintai dia dengan tulus dan mau hidup dengannya selamanya. Apa kamu yakin mereka sudah? Dia anak yang baik, Min. Saya yakin dalam hatinya ia tak berani menyakiti wanita polos itu. Biarlah Allah membukakan pintu Non Halimah hanya untuknya. Lelaki itu kembali lagi, Sum. Kita harus membangunkannya. Biarkanlah, Min. Dia tidak akan bisa melewati pagar itu, kan? Sepertinya dia tahu Non Halimah ada di dalam. Saya khawatir dia akan berbuat nekat. Apa kamu gak bosan hidup dalam kegelapan seperti ini, Min? Bahkan setan-setan itu sudah seperti sahabat bagi kita. Hanya Non Halimah
yang merasa ketakutan sendiri. Biarkan saja mereka mendobrak benteng ini. Siapa tahu masalah dan Randra justru akan terselesaikan. Tidak bisa begitu, Sun. Ingat janji kita sama Haan. Saya ingat betul, Min. Tapi melihat anak itu sedih, hati ini sakit, Min. Bahkan anak kita yang sudah kita bantu saja tak pernah menemui kita. Darmin diam, ia pun merasakan hal yang sama. Randra, Halimah berbisik lembut, suaranya agak serak. Seraya menyentuh hidungnya yang mancung dengan jari yang lentik. Lelaki itu mendesah, pelukannya semakin ia eratkan. Kita harus keluar, Mbok Sum pasti mencari. Biarkan saja. Halimah tersenyum lebar, air mata mengalir di pipinya. Belum pernah ia merasakan kebahagiaan seluar biasa ini. Ia bisa melihat dari sorot matanya, rasa cinta yang teramat dalam, haus akan kerinduan yang mungkin selama hidupnya belum pernah ia rasakan. Tak lama angin berembus di telinga mereka. Hembusan itu adalah sesosok roh. Roh yang senantiasa hadir bersamanya di rumah yang penuh sejarah. Roh itu tersenyum mengamati dua insan yang sedang dimabuk cinta. Selama ini ia menunggu kehadiran Halimah untuk membuka tabir di hati Randra yang sudah tertutup rapat. Halimah menghirup hembusan angin. Matanya mengerjap, kemudian terbuka perlahan. Seorang wanita cantik duduk di sebelah Randra. Tangannya membelai halus pipinya. Detak jantung Halimah melambat. Wanita itu menatapnya dan menjulurkan jari telunjuk ke mulutnya agar Halimah tak berteriak. Wanita itu sangat cantik. Ia mengenakan gaun bergaya Eropa. Kedua tangannya menggunakan sarung tangan berwarna putih, bak ratu Inggris. Hidungnya mancung, bibirnya tipis, wajahnya pucat, matanya bulat berwarna coklat, sangat mirip dengan warna mata Randra, dan ada kesedihan mendalam di matanya. Air mata Halimah pun terjatuh. Ia tak tahu siapa wanita yang berada di hadapannya saat ini. Namun ia sangat merasakan kehadirannya. Serasa dekat, begitu lembut ia tersenyum hingga menggetarkan relung hati. Tiba-tiba dentuman terdengar di telinganya. Seketika Halimah terbangun, kemudian menarik nafas panjang dan menyadari apa yang ia lihat hanyalah mimpi. Mata Randra mengerjap, suara dentuman semakin keras terdengar. Lelaki itu bangkit dari ranjang, kemudian mendekat ke jendela. Haikal bersama 3 orang bertubuh kekar berupaya menghancurkan penyangga pagar rumahnya. Ia mendesis dan tak terasa tangannya terkepal. Pasti Haikal datang kembali untuk mencariku, bisik Halimah. Halimah, kamu ikut aku. Halimah menggapai tangan Randra. Mereka berjalan menyusuri lorong setiap rumahnya. Tak sedikit pun Randra melepaskannya. Darmin, iya Den, tutup semua pintu akses masuk dan bersembunyilah di tempat biasa. Randra mengajak Halimah ke lantai 3. Tangan yang mungil itu ia pegang erat. Wanita itu menurut, membiarkan lengan kekar itu terus mengapit dan menariknya. Lantai 3 adalah kamar Randra yang punya banyak misteri. Siapapun tak boleh masuk ke dalamnya. Hari ini Halimah bisa masuk bebas ke dalamnya. Di dalam kamarnya yang berukuran 3 kali 7 meter itu penuh dengan lukisan. Di sudut kamarnya sebuah papan kanvas yang tertutup tirai putih, lengkap dengan cat beraneka warna. Sebuah meja kerja yang penuh dengan kertas yang berserakan, sebuah komputer jinjing, dan 3 buah telepon genggam era 90-an. Berhadapan dengan itu, ada sebuah ranjang yang begitu berantakan. 1 nakas di sebelahnya dan 1 lemari pakaian sangat berantakan. Di tengahnya ada sebuah tangga lurus 180 derajat setinggi 2,5 meter. Halimah memandang ke atas, ada pintu kecil yang menghadap ke atas.
Tidak ada jendela di kamarnya. Itu mengapa hanya kamarnya saja yang boleh menyalakan lampu saat malam hari. Halimah memandang lukisan-lukisan indah yang ia yakini pelukisnya adalah Randra. Sesaat matanya tertuju pada lukisan tua bergambar wanita yang ia letakkan di sudut kamarnya. Wanita yang baru saja Halimah lihat itu, wanita yang terlihat seperti seorang bangsawan. Pakaian yang digunakan dalam lukisan itu sama persis dengan pakaian yang ia gunakan dalam bayangannya tadi. Halimah merasa banyak misteri yang harus ia ungkap, mulai dari misteri Randra yang tak mau diketahui orang, misteri wanita yang selama ini menghantuinya, dan misteri gedung tua. Randra, itu siapa? Randra tak menjawab, ia sibuk membereskan file yang bercecer di meja. Ia sembunyikan laptop ke dalam lantai keramik yang dapat dibuka. Angin kembali menerpa wajah Halimah dan menerbangkan tirai yang menutupi papan kanvas. Seketika jantung Halimah berdegup kencang. Lukisan setengah jadi bergambar dirinya. Lukisan yang begitu indah yang ia ukir menggunakan tangannya. Air mata pun meleleh. Haikal berhasil menarik anak kunci pintu gerbang, lalu mematahkannya dengan hantaman besi. Bersama ketiga orang di belakangnya, ia masuk ke pekarangan gedung tua. "Halimah!" teriak Haikal. Derap langkah mulai terdengar. Buru-buru Randra mengunci pintu kamar. Ia mendorong lemari pakaian. Terlihatlah pintu kecil yang di dalamnya hanya ada ruangan 1 kali 1,5 meter. Ruangan itu hanya bisa dimasuki 2 manusia dalam keadaan berdiri. Di atasnya ada lubang angin yang dapat membantu mereka bernafas. Di belakang lemari ada sebuah kenop yang dapat ia tarik agar bisa bersembunyi. "Ayo Halimah," ajaknya mengulurkan tangan. Halimah menggapet tangan kekar itu. Randra memegang sebuah batera yang kemarin wanita itu lihat. Mereka masuk ke dalam. Kini jarak mereka hanya 1 kali hembusan nafas. Dada mereka saling bertemu. "Jangan kotori tanganmu dengan senjata itu, Randra, aku mohon." "Aku tidak akan menggunakannya." Pelukan erat begitu terasa. "Halimah!" Suara Haikal pun semakin terdengar. Halimah sandarkan kepalanya di dada Randra. Entah apa yang terjadi dengannya hingga ia harus bersembunyi seperti ini. Wanita itu percaya pada Randra. Apapun yang terjadi dengannya, ini tak bisa mengurangi rasa cinta yang baru bersemi. Langkah kaki mereka semakin jelas. Mereka mendobrak setiap pintu yang tertutup. Randra mendesis. Nafas kebencian sangat jelas di telinga Halimah. Jemari lentik itu mengapit tangan Randra yang mengepal, berusaha menatap pada mata lelaki di hadapannya. Air matanya meleleh. Kenapa Randra tak keluar dan mengatakan jika kita sudah menikah? Kenapa harus menjadi rumit seperti ini? Mengapa Haikal yang kukenal sebagai lelaki lembut juga alim, hari ini datang menggebu-gebu hanya untuk bertemu denganku, batinya. "Halimah, keluarlah. Aku tahu kamu ada di sini. Semua orang kampung sudah tahu kamu berada di sini. Maafkan aku, Halimah. Aku mohon, keluarlah." Jantung Halimah tak bergetar. Perasaannya kepada Haikal hilang sejak Randra hadir dalam hidupnya. Perasaan itu mati bersama rasa kecewa yang amat dalam. Kepalan tangan Randra semakin terasa. Halimah terus menenangkan suaminya. Ia yakin lelaki keras yang bisa saja menunjukkan amarahnya itu bisa melaluinya. Rasa cintanya semakin bertambah. Randra tak menunjukkan sikap emosionalnya kepadanya, meskipun Haikal terus memanggil namanya. Kamar di lantai 3 itu akhirnya terbuka. Haikal semakin dekat dengan mereka. Hanya sebuah lemari yang memisahkan mereka. Dikelilingi kamar yang tak berbeda dengan galeri. Mendadak aliran darahnya melambat. Jantungnya terasa sesak.
Dilihatnya lukisan bergambar Halimah. Wanita itu terlihat polos, mengenakan hijab berwarna abu-abu terang. Hijab yang sama saat terakhir ia bertemu. Lukisan yang sangat menyentuh. Siapapun pelukisnya, ia pasti orang yang sangat mencintai Halimah, hingga bisa menggambarkannya dengan jelas. Pikiran Haikal pun melayang pada keluarga Abiyakta. Seketika tubuhnya bergetar. Bagaimana bisa orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Siapa kamu? Siapapun kamu, kamu tidak pantas bersamanya. Kamu hanya akan menyiksanya seumur hidupnya. Randra terperangah. Haikal seperti tahu masalahnya. Perlahan ia lepaskan tangan mungil itu dan melihat kedua matanya yang basah. Randra sadar begitu banyak kekurangannya yang tak bisa disandingkan dengan Halimah. Wanita di pelukannya berhak bahagia, berhak hidup normal. Tak lama embun itu hadir di mata Randra. Haikal menyerah, ia tak menemukan wanita pujaannya di sana. Meskipun ia menemukan musyaf berwarna emas di kamar lantai 2. Musyaf yang biasa Halimah bawa ke surau. Musyaf itu sudah menjadi bukti akan benarnya Halimah di sana. Lantai 3 yang begitu hidup pun memberikan jawaban bahwa seseorang tinggal di sana, entah siapa. Mungkin pewaris Abiyakta masih hidup. Ia belum mati, seperti yang diceritakan ayahnya. Kemudian perlahan suara-suara semakin menjauh. Tiada lagi terdengar suara teriakan, hingga terdengar suara mobil keluar dari pekarangan. Randra dan Halimah keluar dari persembunyiannya. Ia mengintip dari jendela, melihat mereka pergi menggunakan jeep warna hitam. Randra berteriak kesal seraya memukul-mukulkan tangannya ke dinding. Randra, hentikan! Teriaknya seraya berusaha menghentikan. Randra, berhenti! Kamu berdarah! Aku mohon, berhenti! Randra mendengus, melihat sorot mata istrinya yang berkaca-kaca. Ia menarik nafas panjang. Darah segar mengalir di kepalan tangannya. Lelaki itu diam, mematung, membiarkan Halimah menangis, seraya memegang tangannya yang meneteskan darah. Terus memandangi istrinya. Wanita itu terus menunjukkan perhatian yang sangat besar. Ia robek pakaiannya untuk menutupi luka Randra. Air matanya terus mengalir dan nafasnya masih tersengal-sengal. Halimah, aku tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Randra mengelus lembut pipinya dan mengusap air matanya. Lelaki bertubuh kekar itu masih emosi dengan perlakuan Haikal di rumahnya. Kontai lelaki itu masuk ke dalam kamar. Kembalilah ke kamarmu Halimah. Aku ingin sendiri. Randra. Lelaki itu tak sanggup menahan rasa cinta yang mendalam pada istrinya. Bodohnya, ia pun tahu bahwa wanita itu sudah takluk padanya. Lalu bagaimana? Menjadi emosi dengan menggapai cintanya, atau membiarkan dia bebas dan kembali mendera karena luka lama? Ucapan Haikal benar, ia tak mampu membahagiakan istrinya. Randra, ucap Halimah seraya mengetuk pintu. Pergi, teriaknya. Tak lama decit suara nakas bergeser, terdengar. Lelaki itu seperti menahan pintu kamar. Tak lama terdengar dentuman pukulan keras. Benda jatuh di kamarnya. Lelaki itu berteriak keras hingga menghentikan suara istrinya yang terus-menerus memanggil namanya. Halimah semakin panik, teringat luka di tangannya yang masih basah. Randra, aku mohon, buka pintunya Randra. Kamu kenapa? Tangisan wanita itu pecah. Kekhawatiran membuncah semakin parah. Sum berlari melihat Halimah mematung, menyelorot seraya menggedor pintu kamar Randra. Pilu, air mata begitu saja menetes. Tak sanggup melihat keduanya sakit terhalang oleh sebuah luka lama. Non, Mbok, tolong buka pintunya Mbok. Saya mohon Mbok.
Sum hanya bisa menunduk. Tiada yang bisa ia lakukan. Randra, buka! Aku mohon! Suaranya semakin mengecil. Begitupun emosi Randra yang tak lama mereda. Cukup lama mereka duduk saling membelakangi. Hanya dibatasi pintu. Keduanya meratapi kesedihan masing-masing. Non, makan dulu. Halimah menghiraukannya. Sumi yang peduli dengannya. Wanita parubaya itu pun tak sanggup menahan air matanya. 3 jam berlalu, Randra belum juga membuka pintunya. Dan Halimah terus meratapi kesedihannya. Aku mencintaimu, Randra, bisik Halimah pelan. Wanita itu kelelahan. Suaranya parau dan wajahnya semakin pucat. Halimah lelah dan terlelap. Randra adalah lelaki yang terbiasa menyimpan kesedihan untuk dirinya sendiri. Ia lebih memilih meluapkan emosinya. Setelah itu dia akan merasa tenang. Hari sudah semakin sore. Suara Halimah sudah menghilang. Lelaki itu berusaha menguatkan dan menata hati untuk bisa berhadapan dengan istrinya. Pintu kamar terbuka. Dilihatnya, bidadari itu meringkuk, terlelap di depan pintu. Ia terlihat begitu polos. Halimah tak pernah sekalipun mengenal apa itu cinta. Mungkin dulu ia pernah menyukai Haikal, tapi itu bukan cinta. Cintanya begitu dalam pada lelaki yang duduk di sebelahnya. Ia membelai rambutnya. Halimah tak terusik dan begitu pulas. Randra membopong tubuh istrinya, seraya menikmati wajahnya di pangkuannya. Setiap langkah, setiap hembusan nafas, semakin membuat debaran cinta menyeruak. Menuju kamarnya di lantai 2, lalu merebahkan tubuh Halimah di ranjang. Duduk di sebelahnya dan kembali membelai rambutnya. Ia bahkan terlihat cantik saat tertidur. Batin Randra. Berhentilah menangis, Halimah. Tangisanmu itu membuat kepalaku pecah. Bisik Randra lembut. Matanya mengerjap. Ia pandangi wajah suaminya yang kini memeluk tubuhnya erat. Senyumnya mengembang. Yakin suaminya akan selalu bersamanya. Haikal, lelaki yang sudah bertindak terlalu jauh. Perasaan Halimah pada pengurus yayasan itu sudah hilang tak berbekas. Kini hati, jiwa, rohnya hanya untuk lelaki yang kini berada di sampingnya. Wanita itu bangkit dan bergegas mengejar waktu sholat yang hampir terlewat. Randra terperangah, lalu memperhatikan istrinya seksama. Tangan lentiknya mengambil mukena yang digantungkan di tiang sebelah lemari pakaian. Air wudhu membuat wajahnya terlihat cerah. Sejujurnya Randra tak pernah menyangkal adanya kebesaran Tuhan. Ia hanya kecewa dengan Tuhan yang tidak menunjukkan keadilan baginya. Lelaki itu bangkit, meninggalkan istrinya yang berjalan menuju balkon yang menghadap taman dan makam. Balkon yang sengaja ia tutup karena melihat makam itu membuat hatinya hancur dan sesak. Lantai balkon itu penuh dengan debu. 2 kursi coklat yang menghadap ke taman hampir berwarna abu-abu. Menatap makam yang penuh misteri itu dengan perasaan sesak. Kenapa tangan Tuhan tak ada saat pembantaian itu terjadi? Kenapa juga ia lahir dari wanita yang jahat? Kenapa Tuhan tidak melahirkannya dari wanita selembut Halimah? Halimah keluar dari kamar, menatap Randra yang berdiri di balkon. Pelan langkah wanita itu terdengar. Ia datang menghampirinya. Randra, saut Randra seraya menjulurkan tangan lalu menariknya untuk mendekat. Ia berdiri di samping suaminya. Jika dilihat dari belakang, tinggi tubuhnya hanya sebatas pundak Randra yang terlihat kekar. Aku baru tahu di rumah ini ada balkon seindah ini. Hening. Randra, apa aku salah? Berhentilah bersikap merasa bersalah, Halimah. Halimah terdiam. Sesekali ia melirik suaminya. Randra bergeser. Ia selimuti tubuh Halimah dengan pelukan dari belakang.
hingga hangat tercipta. Seluruh tubuh itu kini tertutupi oleh tubuh seorang lelaki yang tinggi besar. Wajah Halimah seketika memerah, tersenyum dan menikmati saat-saat bersama suaminya. Randra, apa aku boleh tahu? Katakan, makam itu siapa mereka? Kenapa terlihat begitu banyak makam di sana? Randra menarik nafas. Pertanyaanmu sama dengan pertanyaanku. Aku tidak tahu. Kenapa? Entahlah, aku hanya sekali ke sana. Kamu aku larang untuk pergi ke sana, paham? Halimah mengangguk. Lelaki itu semakin mengeratkan pelukannya. Katakan padaku, Halimah, apa keinginanmu saat ini? Keinginan? Melihatmu tersenyum, sholat, makan, dan tidur bersamamu. Banyak hal yang ingin kulewatkan denganmu. Ucapnya lembut dan tak sadar lagi-lagi terisak. Ada rasa khawatir ia akan berpisah. Ada rasa resah ketika Haikal datang. Kenapa kamu selalu menangis? Berhentilah menangis, Halimah. Aku benci melihat tangisan di matamu. Berteriaklah seperti dulu saat kau akan aku nikahi. Hancurkanlah semua barang yang ingin kau hancurkan. Hina aku seperti kamu menghina aku dulu, setan, jin. Bodoh, tak punya otak. Rutuknya seraya menutup mulut Randra dengan tangan yang mungil. Sejak mengenal arti cinta, Halimah menjadi wanita lemah. Ia gampang menangis. Wajar saja, kehilangan Randra adalah hal yang paling ia takutkan. Dan rasa itu menghantuinya setiap saat. Wanita itu pergi berlalu dari pandangannya. Den, tanya Darmin yang baru saja datang. Siapkan perjalanan, Pak. Kita berangkat malam ini. Pastikan semua aman. Bawa semua barang-barang yang mencurigakan. Dan pintu-pintu itu biarkan saja terbuka. Baik, Den. Randra tahu Haikal akan kembali dan membawa orang lebih banyak untuk membuktikan rasa penasarannya. Semakin lelaki itu terlihat membara. Kamar yang belum sempat Randra rapikan menjadi bukti bahwa rumah itu berpenghuni. Lelaki itu memutuskan pergi hingga semua kembali normal. Tengah malam adalah waktu yang pas untuk keberangkatan mereka. Lelaki itu masuk ke dalam kamar istrinya. Ia menatap wajah Halimah lama-telamat. Kemudian mengusap lembut pada rambutnya yang kini ia biarkan tergerai. Halimah, bangunlah, kita akan pergi. Ucapnya lembut. Pergi? Iya, bangunlah. Senyap-senyap mereka pergi menggunakan jeep tahun 70-an. Darmin menyetir dan Sum di sebelahnya. Halimah dan Randra duduk di tengah. Mereka membawa beberapa barang yang mereka perlukan. Malam itu udara terasa seperti udara di pegunungan, dingin. Mobil itu berjalan keluar desa, menyusuri jalanan tak bercahaya. Hanya sinar bulan juga lampu mobil yang menyinari jalanan. Tak jauh dari sana terlihat surau tempat Halimah mengajar. Wanita itu rindu. Ia letakkan telapak tangannya di jendela. Siapa yang mengajar anak-anak sekarang? Siapa yang menemani mereka bermain? Ia usap lehernya, lalu berpangku tangan dalam diam. Tangan kanannya memegang erat musyafnya yang bersampul warna emas. Lelaki berambut tebal itu menatapnya lama-telamat. Maafkan aku, Halimah. Tak lama musyaf itu terjatuh. Randra menangkapnya. Wanita mungil di sebelahnya sudah terlelap. Ia sandarkan kepala Halimah di pelukannya. Mbok, iya Den, taruh ini di atas. Perintahnya untuk meletakkan musyaf di dashboard. Sum tersenyum seraya melirik Darmin. Dulu, ketika melihat musyaf, Randra akan meminta seseorang membuang atau menjauhkan dari pandangannya. Namun malam ini, Sum dan Darmin menjadi saksi. Randra mulai mengagungkan kitab itu. Kitab yang sebenarnya memiliki cahaya. Kitab yang akan menemani siapapun dalam masa sulit. Heningnya malam
menyambut kedatangan mereka. Suara cangkrik, burung hantu, anjing hutan melebur menjadi satu. Randra memapah istrinya yang terlihat masih mengantuk. Gelap, tiada satupun cahaya yang menerangi langkah mereka. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Setiap makhluk bernafas memeluk dirinya sendiri. Bibir tipis wanita itu keluh. Ia hangatkan dengan mengusap-usap kedua belah tangan. Pakai ini, ucap Randra seraya memakaikan jaket pada istrinya. Di sini sangat dingin, kamu harus kuat. Ayo Halimah. Gelap sekali Randra. Tunggu hingga pagi, kamu akan jatuh cinta padanya, ucap Randra di telinga Halimah. Mereka memasuki rumah yang entah di mana posisinya. Yang jelas menuju tempat itu. Mereka membutuhkan waktu 2 jam dari gedung tua. Semua kebutuhan Halimah, mulai pakaian dingin, kaos kaki, selimut telah disiapkan Sum atas perintah suaminya. Waktu menunjukkan pukul 3 malam. Lelaki itu mengapit lengan istrinya, mengajaknya menuju lantai 2. Di lantai 2 hanya ada satu ruangan, tak berpintu. Hanya terdapat ranjang besar, juga sofa yang menghadap ke jendela, dan satu buah kamar mandi di sudut ruangan. Kegelapan masih ia rasakan. Duduk di sini. Lelaki itu terus menuntun istrinya hingga duduk di atas ranjang. Kemudian ia sipak korden yang menutupi kamar, hingga cahaya malam mulai menerobos masuk ke dalam kamar. Jendela sebesar 3 kali 2 meter itu tak bersekat, hingga seakan terlihat tiada batas antara kamar dan pemandangan di luarnya. Masya Allah, takjub Halimah dalam hati. Sungguh alam ini terjadi atas kehendak Allah. Keindahan itu membuat hatinya bergetar. Belum pernah ia melihat keindahan seperti malam ini. Tak lama ada rasa hangat yang ia rasakan. Randra lagi-lagi memeluknya dari belakang, seraya mengecup upun-upunnya. Berhentilah menangis dan istirahatlah. Tidak, aku akan menyesal jika melewatkannya. Aku akan menunggu hingga subuh. Oke, kalau gitu kita duduk di sini sambil memandang langit yang luar biasa indahnya. Fajar menyingsing dan Halimah belum memejamkan mata. Randra pulas di pangkuannya hingga suara azan subuh terdengar. Ia lepaskan pandangan ke segala arah. Tak ada masjid yang berada di sekitar, tapi suara itu terdengar merdu. Wanita itu bergeser, kemudian meletakkan kepala suaminya di lantai, lalu menggantinya dengan bantal. Ia beranikan diri turun ke bawah. Di ruang tengah, Halimah melihat Sum dan Darmin telah siap berjamaah. Mbok, ayo non. Untuk pertama kalinya, setelah ia mengenal Randra, ia bisa merasakan sholat berjamaah. Meskipun bukan dengan Randra, mungkin bukan hari ini, tapi nanti. Iya, nanti. Wanita itu hanya berharap suatu saat Randra bisa menjadi imam untuknya. Harapan itu selalu ada di setiap doanya. Lelaki itu bangkit dari lelapnya. Ia berjalan seraya mengusap 2 buah mata yang buram, seperti tertutup kabut putih. Kemudian duduk di anak tangga, memandang mereka yang sedang sholat berjamaah. Teringat pada kejadian 10 tahun lalu, saat Darmin dan Sum berjamaah di ruang tengah rumahnya. Lelaki itu mengamuk, mengusir mereka yang sedang sholat. Namun pagi ini ia jatuh hati. Tubuhnya bergetar. Ia ingin meniru gerakan itu. Jika benar Tuhan tak pernah tidur dan selalu mengabulkan doa-doanya, kenapa ia tidak coba? Kebencian pada Tuhan pun menyusut seiring berjalannya waktu. Ia memandang Halimah yang begitu polos, alim juga cantik. Membayangkan jika saja Halimah tak datang kepadanya, mungkin ia akan terus menjadi gembala liar yang haus akan kesesatan. Melintas di pikirannya masalah yang ia anggap kutukan Tuhan dan kembali mengiris relung hati. Randra berpaling dan kembali naik ke kamar. Ia duduk di atas ranjang.
memandang panorama indah di hadapannya. Pandangannya kosong, kedua tangannya ia tekuk di atas lututnya. Ia masih membenci dirinya sendiri, benci akan darah yang mengalir di tubuhnya, benci akan semua yang terjadi pada garis hidupnya. "Randra," sapa Halimah. Wanita itu mendekat dan masih mengenakan mukena berwarna putih dengan sentuhan Rendra di ujungnya. "Lepaskan itu, aku tidak suka melihatmu memakainya." "Maksudmu mukena ini?" "Lepaskan, Halimah." Halimah menarik nafas. Sulit sekali membuat Randra yakin akan kebesaran Tuhan. Ia lepas mukenanya, lalu berjongkok dan menatap wajah suaminya lama-lamat. "Randra, lihat wajahku, Randra." Pelan ia arahkan wajahnya. Dadanya sesak, batinnya menjerit. "Kamu ingin aku seperti apa?" ucap Halimah lembut. "Maksud kamu?" "Lihat aku, Randra. Allah adalah zat yang maha adil. Kecantikan yang Allah anugerahkan pada setiap wanita adalah khusus, hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Suami yang mencintai istrinya adalah mereka yang melindungi istrinya dengan sepenuh kekuatan, juga tenaga mereka. Hijab dan mukena yang kukenakan adalah bentuk perlindungan Allah pada semua wanita, karena Allah maha tahu. Suami tak bisa melindungi istrinya dari mata-mata yang berkhianat, mata-mata yang senang memandang mereka, yang tak halal baginya, mata-mata yang senantiasa langsung tembus menuju birahi, yang akhirnya berujung pada penistaan. Kamu ingin aku seperti itu, dinistakan oleh banyak lelaki?" Randra terdiam. Argumen Halimah menghancurkan kebenciannya. Ia menarik nafas dan merasakan Halimah mengusap dadanya lembut dengan kepala terkulai di bahu Randra. "Katakan padaku, Randra, apa alasanmu membencinya?" Tarikan nafas itu terasa di dada Randra. Ia memalingkan wajah. Berat rasanya memberitahu Halimah akan pahitnya masalah yang ia derita. "Lihatlah itu, Halimah," ucapnya mengalihkan pertanyaan yang sulit untuk ia jawab. Masya Allah, hati Halimah kembali bergetar. Hanya orang-orang beruntunglah yang bisa menyaksikan keindahan itu. Panorama yang luar biasa indah. Warna kebiruan menuju jingga. Alam serasa bersujud pada sang pemilik. Langit itu memerah bagai sebuah lukisan. Kabut menjadi perhiasan manisnya, Gunung Lawu. Halimah bertasbih dan terus bertasbih. Entah kemana Randra membawanya dan alasan apa ia membawanya. Namun tempat ini seperti surga yang nyata baginya. Perlahan matanya menyinari mereka. Seketika anggapan Halimah tentang Randra membenci matahari turun. Randra sangat menikmatinya. Pancaran matahari itu menyegarkan setiap aliran darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Lelaki itu berdiri di depan jendela. Ia tersenyum. Wajahnya terlihat memukau. Malamnya, mereka masih menikmati indahnya kebersamaan. Randra mengajak Halimah makan malam di bawah sinar bintang. Di halaman vilanya yang cukup luas dan dibantu lampu taman yang ia nyalakan di kedua sisi meja makannya. Langit menjadi saksi kesungguhan cinta Randra pada wanita di hadapannya kini. "Halimah," sebuah gelang berliontin huruf RA ia lingkarkan di pergelangan tangan istrinya. Gelang yang terlihat seperti sebuah kalung kecil dan ia lipat menjadi dua hingga muat di pergelangan tangannya. "Jangan hilang. Ini adalah kalung saat aku bayi dari ibuku." "Ibu?" tanya Halimah sesaat memandang raut wajah yang berubah menjadi datar saat ia bertanya. "Ayo kita makan." "Kamu merindukannya?" "Tidak, aku membencinya." "Randra." Ia memegang tangan Randra dan menatap matanya. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" Mulutnya bergetar. Rasa takut kehilangan Halimah lebih besar
dibandingkan masalah yang ia hadapi. Ia mengalihkan pertanyaan Halimah dengan mengusap pipinya lembut dan menghabiskan sisa makanan di piring. "Kamu ingin tahu banyak tentang aku?" Halimah mengangguk. "Aku adalah lelaki yang suka dengan roti isi buatan Halimah, suka dengan rembulan, suka bertarung, dan tidak suka menangis sepertimu." Halimah menyunggingkan mulutnya ke atas, tersenyum, dan tak lama tawa itu terdengar. Setelah sekian lama, akhirnya bisa melihat lelaki di depannya tertawa lepas. Setelah makan malam, mereka berdua menikmati sejuknya angin malam dan indahnya langit. Tubuh Halimah bersandar di tubuh Randra. "Ada lukisan wanita di kamarmu, itu ibumu?" tanya Halimah seraya memainkan gelang pemberian Randra. "Mungkin." "Kenapa mungkin? Aku tak pernah tahu wajahnya. Mbok Sum yang memberitahuku. Beberapa hari yang lalu aku pernah bermimpi. Ia mengusap rambut juga pipimu. Di matanya terpancar kasih sayang yang begitu dalam. Itu seperti nyata," ucap Halimah serius. Randra memalingkan wajahnya. "Benarkah?" Halimah mengangguk. "Aku mohon, sebesar apapun masalahmu dengan ibumu, maafkanlah dia." "Aku tidak ingin membicarakannya, Halimah." "Randra, aku rindu ibuku." "Kamu akan bertemu dengannya, aku janji," jawabnya seraya mengecup kening istrinya. "Den." Darmin berdiri di belakangnya. Ada telepon genggam di tangan kanannya. Randra bangkit dan mengangkat telepon dari seseorang. Halimah memerhatikannya dari jauh. Ia yakin Randra memiliki hubungan dengan orang lain selain Sum, Darmin, dan dirinya. "Sudah malam, Halimah, ayo." Lelaki itu mengapit tangan istrinya dan menariknya ke dalam. Halimah hanyut akan perhatian Randra. Hatinya bagai tersihir dengan perhatian juga sikapnya beberapa hari ini. Merasa sangat yakin jika dirinya sudah siap untuk menyerahkan jiwa juga raga. Merasa yakin bahwa hanya lelaki bernama Randra Abiyakta yang akan menjadi ayah dari anak-anaknya kelak. Wanita itu tersenyum, wajahnya memerah. Merasa malam ini akan menjadi malam yang indah bagi mereka. "Halimah, kamu tidurlah dulu. Aku akan menyusul. Ada yang harus aku kerjakan." Halimah menuruti perintahnya. Ia naik sendiri ke lantai atas, sedangkan Randra duduk di ruang tengah. Membuat Halimah terlelap lebih awal adalah cara menghindar dari keinginannya untuk merusak wanita yang kini berada dalam hatinya. Dalam diam, wanita itu menunggu, seraya memandang langit. Halimah termangu di bawah selimut, menunggu kekasih yang tak kunjung hadir, hingga lelah mematri dan membuatnya terlelap. Sejalan dengan pikiran Randra, Haikal kembali ke gedung tua, didampingi warga desa. Keadaan rumah masih sama dengan 2 hari yang lalu. Pintu-pintu rusak, tak satu pun benda yang bergeser. Haikal berlari menuju kamar yang ia curigai ditempati Halimah. "Dia pergi," ucapnya setelah melihat musyaf Halimah tidak lagi berada di tempatnya. "Kami tidak melihat orang di sini, Haikal. Semua ruangan berdebu seperti rumah kosong." "Mereka pasti pergi. Aku yakin Halimah ada di sini. Kita harus menolongnya. Ia jatuh ke tangan yang salah. Entah siapa dia. Aku yakin dia ada hubungannya dengan keluarga Abiyakta." 1 minggu yang lalu, Haikal mengikuti Dwi menuju desa terpencil di kaki Gunung Lawu. Dwi menghentikan sepedanya di rumah mungil yang berdiri di hamparan sawah yang luas, dengan pemandangan Gunung Lawu yang terlihat megah. Rumah yang bahkan lebih layak dari rumah mereka yang telah terbakar. Bekerja dengan siapa Halimah? Mengapa sangat cepat keluarganya bisa hidup layak? Haikal tak menyerah. Ia terus menunggu hingga anak muda itu keluar dari rumahnya, lalu mengikutinya hingga sampai di gedung tua. Rumah yang memiliki banyak misteri juga sudah lama tak terjamah. Haikal melihat Dwi masuk ke dalam dan seseorang membukakan pintu untuknya.
Ia semakin yakin Halimah mengorbankan dirinya di rumah itu, entah sebagai pekerja, tumbal, atau apapun demi menolong keluarganya. Malam itu lelaki yang memiliki 2 lesung pipit di wajahnya itu menunggu adik Halimah, persis tak jauh dari gedung tua. Tak lama anak muda itu keluar bersama sepedanya. Gesit ia berlari kemudian menghadang Dwi. Katakan Dwi, apa mbakmu di dalam? Haikal menahan bau Dwi di sandaran mobilnya. Dwi, adik Halimah itu menangis sejadi-jadinya, lalu ia mengangguk. Bagaimana bisa, Wi? Dwi berusaha melawan. Ia memukul perut Haikal dan berlari mengambil sepedanya. Pikiran-pikiran buruk tentang Halimah pun bergemuruh di hati, juga pikirannya. Bibirnya biru, badannya dingin, tulang-tulangnya seperti dilolosi. Membayangkan Halimah menderita di dalam sana. Aku akan menemukanmu, Halimah. Sejak malam itu Haikal memutuskan mencari tahu misteri gedung tua, juga keberadaan Halimah. Ia hanya tahu 30 tahun lalu terjadi peristiwa yang membuat warga desa trauma. Putra Anggoro menanyai semua warga desa yang mengetahui misteri gedung tua. Banyak dari mereka takut untuk menceritakannya. Direjo memberi informasi bahwa rumah itu milik keluarga Abiyakta dan ayah Haikal adalah teman dekat Abiyakta. Malam itu Haikal tiba di rumahnya di Jakarta pukul 8 malam. Kedatangannya sangat diharapkan kedua orang tuanya. Rumahnya sedang kedatangan tamu agung katanya. Seorang gadis cantik duduk di ruang depan bersama lelaki di sebelahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjodoh, insya Allah, ucap Ibu Haikal. Mereka bernama Maharani dan Harsa. Percakapan membaur ke arah kedekatan Haikal dengan seorang wanita yang hari itu baru ia kenal bernama Maharani. Wanita itu juga asal Magetan. Ia terlihat cantik, tubuhnya tinggi, rambutnya lurus sebahu, berwarna coklat, matanya bulat. Pikiran Haikal tak fokus. Apa yang mereka bicarakan tak masuk dalam angan. Otaknya sudah penuh dengan misteri hilangnya Halimah. Ibunya berusaha mengenalkannya dengan Maharani, anak sahabat ayahnya. Ia hanya bisa melemparkan senyum dan berharap pertemuan mereka lekas usai. Tak lama mereka pulang, pemuda itu bergegas menemui ayahnya. Haikal, kamu gak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bu. Gimana kabar yayasan? Tanya ayahnya yang baru saja bergabung. Ayah, tolong ceritakan sejarah keluarga Abiyakta. Anggoro dan istrinya tercengang. Tak lama senyum mereka melebar. Kamu baru saja bertemu dengan keluarga Abiyakta, Haikal? Haikal semakin bingung dengan pernyataan ayahnya. Gedung tua? Tanya Haikal. Gedung tua? Iya, gedung tua. Apa itu milik mereka? Tanyanya tak sabar. Rumah itu milik Abiyakta, namun sudah lama mereka tinggalkan Magetan, serta semua kenangan buruk di sana, dan memutuskan untuk tidak pernah kembali. Jelaskan apa yang terjadi pada gedung tua, Ayah. Ayah pasti tahu banyak kan? Perbincangan pun semakin serius. Belum lagi masih adanya keluarga Abiyakta yang masih hidup. Semakin membuatnya penasaran. Gedung tua itu milik sahabat ayah, Mahadi Abiyakta. Ia pengusaha sukses yang berhasil membangun usaha di Magetan, lalu merambah hingga Jakarta dan luar negeri. Jauh sebelum kejadian itu, Mahadi memiliki istri yang sangat ia cintai. Istri pertamanya meninggal karena sakit. Dari pernikahannya yang pertama, Mahadi tidak memiliki anak. Lalu Mahadi menikah lagi dengan janda beranak satu, Puspa namanya. Dari pernikahan yang kedua, ia memiliki putri yang diberi nama Maharani. Puspa juga memiliki anak bawahan dari pernikahan sebelumnya, seorang anak lelaki. Mereka yang baru saja datang ke sini, Nak. Maharani cantik, Luna.
tinggal kamu minta dia untuk berhijab. Dia pasti sudah jadi bidadari, celetuk ibunya. Haikal tak menanggapi perkataan ibunya. Lanjut ya. Saat itu Mahdi pergi ke Jakarta, meninggalkan keluarganya di Magetan. Di sana ia jatuh cinta pada perempuan keturunan Belanda. Arka Dewi namanya. Wanita itu sangat cantik. Mahdi terbius akan kecantikannya. Mahdi menikahinya dan memberinya rumah yang disebut Gedung Tua sekarang. Lanjut ayahnya. Menurutmu bagaimana Maharani, nak? Tanya ibunya. Cukup, Bu. Kedatangan Haikal ke Jakarta bukan untuk Maharani. Haikal masih mencintai Halimah dan selamanya seperti itu. Halimah? Apa yang ingin kamu harapkan dari wanita yang sanggup menjual kehormatannya dalam sesaat? Berhenti, Bu. Ibu sudah tahu semuanya. Beritanya dari Pak Dirjo. Halimah tidak pantas untuk kamu, Haikal. Kamu berhak mendapat wanita lebih baik dari dia. Halimah difitnah, Bu. Halimah hilang dan Haikal sedang mencarinya. Ibu tidak peduli. Lebih baik dia menghilang. Seketika air mata menetes. Lanjutkan, ayah. Aku mohon. Haikal, apa maksud kamu? Halimah menghilang? Tanya ayahnya. Ia difitnah. Rumahnya dibakar. Keluarganya tidak diberi bantuan. Warga desa kita sangat keji. Harusnya Haikal tak meninggalkannya. Ia pasti sendiri di luar sana. Haikal mencintainya, ayah. Sebelum Halimah kembali, Haikal tak akan menikah. Cukup, Haikal. Ibu tidak setuju kamu dengan wanita itu. Dulu kamu melamarnya atas kehendakmu dan ayahmu saja. Sama sekali pendapat ibu tidak pernah kamu dengarkan. Kamu berbeda dengan dia, nak. Kamu harus paham itu. Apa yang membedakan kita? Harta, pangkat, kedudukan. Ibu lupa Haikal belajar apa dan di mana. Tak ada satupun yang berbeda di mata Allah, Bu. Yang Haikal butuhkan hanya wanita saleha. Wanita yang mampu menjadi pembimbing bagi anak-anak Haikal. Wanita yang bisa menasihati Haikal. Kamu, rutuk ibunya kesal. Sudah, hentikan, Bu. Istirahatlah, nak. Besok kita lanjutkan. Ucap ayahnya. Haikal rapuh. Ibunya tak menyetujui pernikahannya dengan Halimah. Lelaki itu menangis, semakin bingung dengan apa yang ia rasakan. Tidak, ayah. Haikal harus segera menemukan Halimah. Ceritakan lagi tentang Gedung Tua. Gedung Tua tak berpenghuni, nak. Arka Dewi meninggal dengan putranya yang berusia 3 tahun. Mereka dibunuh warga desa yang mengamuk. Apa tempat itu tidak ada yang menempati saat ini? Setahu ayah tidak ada. Ibu Puspa tidak bisa memiliki Gedung Tua karena itu milik Arka Dewi. Villa di Geni Langit, juga kebun teh semua diserahkan Mahdi untuk Arka Dewi. Villa? Ya, Villa Abiyakta ada di daerah Geni Langit. Jawab Anggoro. Anak Arka Dewi, apa ayah yakin dia sudah meninggal? Tanya Haikal meyakinkan. Kenapa kamu menanyakan itu? Jawab saja, ayah. Apa ayah yakin dia sudah meninggal? Sangat yakin, Haikal. Ayah yang menggendongnya menuju pemakaman. Makam mereka masih berada di dalam lingkungan Gedung Tua. Sudah, ayah mau istirahat. Siapa namanya ayah? Randra Abiyakta namanya. Ucap Anggoro ragu. Anggoro pun berlalu. Haikal sudah mengantongi satu tempat yang menjadi harapan terakhirnya untuk bisa menemukan Halimah. Lelaki itu memutuskan untuk kembali besok. Kamu pasti di sana, Halimah, batinya. Dengan siapa Halimah saat ini? Kenapa semua menjadi misteri? Lelaki itu rindu wanita yang selalu mengisi hatinya. Ia rindu senyuman gadis itu. Pipinya yang merona, juga bibirnya yang mungil, selalu memanggil dalam ingatan. Menyesal, di kamar ia hanya berdiri menghadap keluar jendela, menatap bulan. Hal yang selalu dilakukan Halimah dulu.
Semoga kamu tahu kekhawatiranku, Halimah. Maafkan aku. Sementara itu di langit yang sama, Halimah dan Randra memandang bulan yang sama. Mereka duduk di pekarangan Villa Abiyakta. Kepala Halimah bersandar pada pundak suaminya, dan tangan kanan Randra memeluk erat pada bahunya. Randra, kenapa kamu menyukai kegelapan? Aku tidak menyukainya, Halimah. Aku membencinya. Jika kamu membencinya, kenapa kamu tidak menyalakan semua lampu di sana? Karena ada seseorang yang tak menginginkan keberadaanku. Siapa? Randra tersenyum. Mata Halimah melotot. Dahinya mengernyit, menunjukkan kekhawatiran yang amat dalam. Dengan wajah melotot seperti itu pun, kamu masih tetap cantik, Halimah. Halimah diam. Ia menurunkan dahinya dan menarik nafas. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku di sini untukmu. Lanjut Randra seraya mengepal tangan Halimah dan memasukkan ke saku jaketnya. Halimah kian menyandarkan kepalanya. Kenapa malam itu kamu menolongku? Karena aku tahu tidak ada satupun yang mau menolongmu. Kamu tahu? Halimah terperangah. Ia bangkit dan memandang wajahnya Randra. Iya. Apa kamu tahu juga alasan mereka melakukan itu? Tahu. Halimah tercengang. Bagaimana bisa kamu tahu? Siang itu aku melihat seseorang mengikutimu, dan seseorang yang lain mengambil gambar kalian berdua. Kamu lihat bagaimana ciri-ciri orang yang mengambil gambarku? Entahlah, dia berhijab sama dengan hijab yang kamu pakai. Halimah lemas. Ayu, kamu percaya fitnah itu? Tidak. Kenapa? Karena aku tahu apa yang mereka perbuat padamu. Aku pun melihat mereka membakar rumahmu. Aku juga melihat mereka melemparimu dengan batu. Malam itu di atas gedung tua, aku mendengar teriakanmu yang menggelegar. Air mata Halimah meleleh. Kedua matanya bertemu dengan mata Randra. Bayangannya kembali pada masa di mana Faisal masuk ke dalam rumah dan memeluknya dengan paksa. Masa di mana tangan-tangan mereka menghabisi harga diri, juga melukainya. Nafasnya mulai tersengal, tak sanggup memikirkan ibu juga adik-adiknya. Jika tidak ada Randra malam itu, mungkin ibunya sudah meregang nyawa. Terima kasih Randra. Terima kasih, terima kasih. Ucapnya terisak, perih jika mengingat kejadian malam itu. Kehadiran Randra bukanlah kutukan baginya, melainkan pertolongan Allah yang langsung tembus dari langit. Katakan, apa yang lelaki itu lakukan padamu? Halimah terus menangis dan meremas jemarinya. Ada kemarahan besar di hatinya. Katakan Halimah, apa yang dia lakukan? Ia masuk ke rumah dan ia berusaha menodaiku. Aku melawannya dan dia memelukku paksa. Tangannya kuat sampai teriakan warga itu datang. Kupikir mereka akan menyelamatkanku, tapi Rendra memeluknya dengan erat. Siapa namanya? Faisal. Randra geram. Di balik wajah Halimah ada kebencian yang begitu besar akan apa yang terjadi pada wanita yang kini ia cintai. Entah takdir apa yang membuat mereka bisa bersama. Malam itu Randra seperti memahami apa yang Halimah rasakan. Terbayang niat awalnya menikahinya bukan karena kasihan atau karena ketertarikannya akan Halimah. Ia menikahi Halimah hanya untuk memuaskan nafsu bejatnya. Namun tangisan Halimah setiap malam menggetarkan hati dan kini ia luluh. Pelukan itu masih erat. Halimah belum melepaskannya. Lelaki itu biarkan hingga kesedihannya berkurang. Kini dendam di hati kian bertambah. Lelaki yang berusaha menodai Halimah pun tak luput dari hatinya. Suatu saat, aku akan menghabisinya.
Malam semakin larut, Halimah terlelap di pelukan. Randra menggendong tubuh istrinya yang terasa ringan. Ia rebahkan tubuh istrinya di atas sofa. Randra duduk di bawahnya dan ia rebahkan tubuhnya di atas karpet. Sum bangun. Malam itu cuaca sangat dingin. Nafas yang keluar dari mulut pun turut mengeluarkan gumpalan asap dingin. Ia menyalakan lampu di dapur. Dilihatnya Randra dan Halimah tertidur di ruang tengah. Tangan Randra menggenggam tangan Halimah. Perlahan bulir bening menetes, melihat cinta yang begitu hebatnya di antara mereka berdua. Ya Allah, abadikanlah kebahagiaan mereka. Pagi menjelang, azan terdengar lembut di telinga Halimah. Matanya mengerjap dan perlahan terbuka. Halimah beranjak dan kembali bersama Sum dan Darmin sholat berjamaah. Posisinya tidak jauh dengan tempat Randra terlelap. Allahu Akbar. Suara takbir membangunkan Randra dari lelapnya. Di hadapannya, kini mereka sholat dengan tenang. Ia mengamati lamat-lamat setiap gerakannya, kemudian membalikkan badan ke arah jendela dan kembali ke kamar. Kejahatan yang dilakukan warga desa pada istrinya mendadak kembali muncul di pikiran. Hatinya membara jika membayangkan apa yang terjadi pada wanita yang kini menjadi istrinya itu. Lelaki itu kini tengah duduk di atas sofa, seraya menyaksikan fajar menyingsing melalui jendela kamarnya. Kamu kenapa, Randra? Halimah, apa mereka yang membakar rumahmu, menyakitimu, percaya dengan Tuhan? Halimah terkejut mendengar pernyataan itu. Ia diam, berusaha mencari jawaban yang baik agar Randra tidak salah mengartikan Tuhannya. Jika iya, kenapa mereka melakukan tindakan sekeji itu? Wanita itu mendekatinya, lalu duduk di bawah seraya memegang kedua lutut suaminya. Randra, tindakan buruk atau baik adalah keputusan manusia itu sendiri. Semua yang Tuhan perintahkan adalah menunaikan kebijakan. Tuhan tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Terkadang manusia tidak bisa berpikir jernih. Ia hanya menggunakan emosinya hanya untuk memenuhi ambisinya sesaat. Bahkan banyak di antara mereka yang mengatasnamakan Tuhan atas tindakannya. Seakan-akan Tuhan menyetujui tindakannya. Mereka lupa atau bahkan mereka tidak tahu batas-batas norma kemanusiaan dalam agama. Rendra, jika ada sekolah yang sudah membuat peraturan yang sangat ketat, dan sebagian kecil anak murid ada yang melanggar, dan sebagian besar anak-anak baik yang selalu mematuhi aturan, mana yang akan kamu salahkan? Peraturan atau anak-anaknya? Randra diam, lagi-lagi Halimah benar. Duduklah di sini, pinta Randra seraya menepuk pahanya, mengapit lengan istrinya dan mendudukkannya di pangkuannya. Malam begitu sunyi, sesunyi hati lelaki yang telah lama menahan rindu pada kekasihnya itu. Haikal sudah tiba di kediaman Halimah, rumah baru yang mereka tempati. Rumah yang berdiri tegak di tengah sawah dan berhadapan langsung dengan Gunung Lawu. Di tangannya kini sudah ia dapatkan alamat Villa Abyakta. Jauh di pandangan, ia melihat Dasinun sedang duduk di luar dengan sulaman benang di tangannya. Sesekali wanita itu mengelap pipinya, merasa malu berjumpa, karena dulu ia sempat mencampakkan putrinya. Assalamualaikum. Nak Haikal, waalaikumsalam. Air matanya menetes, tubuhnya lemas. Lelaki itu memapahnya dan mendudukkan tubuhnya di kursi. Bu apa kabar? Air matanya terus mengalir. Ia tak sanggup menjawab pertanyaan ringan itu. Bu sabar. Tolong bantu Bu nak, cari Halimah. Bu tidak tahu Halimah bekerja dengan siapa. Bu merindukannya dan ingin tahu keadaannya. Dwi sudah beberapa kali mencarinya, tapi Haikal akan menebus kesalahan Haikal dan membawa Halimah pulang, Bu.
Wanita yang usianya sudah lebih dari setengah abad itu memeluknya, menyerahkan semua masalah ke pundaknya. Sementara di dalam, Sur dan Dwi menangis mendengar percakapan mereka, berharap kakak perempuannya bisa segera pulang. Siapa Randra masih menjadi misteri baginya. Randra tak pernah menjawab pertanyaan siapa ibunya, kenapa ia mengurung diri, dari mana ia mendapatkan uang. Kadang Halimah merasa ia belum dipercaya Randra sepenuh hati. Ada banyak hal yang ia sembunyikan darinya. Tembok besar itu masih mengelilinginya. Tak lama hembusan angin terasa. Perlahan mata mengerjap karena lelah. Halimah terlelap. Terdengar suara tembakan membangunkannya. Halimah bangun. Ia duduk di kursi taman dan teringat setelah ia mengantarkan makanan untuk suaminya. Tadi pagi ia geram akan sikap tertutup suaminya. Ia pergi dari kamar dan melamun cukup lama di teras. Matanya mengerjap. Ia merasa hari menjadi kelabu, melihat sekeliling, dan tak ada satupun orang di sana. Ia lihat sedang di era 60-an. Terperangah, tubuhnya berat, mulutnya berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Ia hanya bisa mengamati. "Ayah," bisik Halimah, melihat lelaki mirip ayahnya mengenakan seragam dan keluar dari mobil seperti seorang sopir. "Ayah." Halimah mencoba bangkit dan mengikuti ayahnya yang terburu-buru masuk villa. Seperti melihat tayangan drama di hadapannya. Di matanya ia lihat ayahnya berusaha mengangkat jasad wanita yang bersimbah darah di ruang tengah. Wanita itu hanya mengenakan kaos juga rok sebetis. Seketika air mata Halimah meleleh. Ayahnya tak lebih dari jongos. Ada seorang wanita di sana. Ia seperti bangsawan. Rambutnya ikal sebahu. Bibirnya berwarna merah darah, sama dengan baju yang ia pakai. Menangis dan gugup. Kedua matanya tertutup dengan topi juga kacamata hitam. Ada senjata di tangan kanannya. Jasad wanita di hadapannya sepertinya baru saja ia tembak. Tak lama ayah Halimah membopong wanita yang sudah terkapar dan mungkin tak bernyawa, lalu membawanya ke arah selatan villa. Halimah terus mengikutinya. Rumput bersemak itu menghalangi langkahnya. Jauh dari sana, sebuah sumur terlihat. Tubuhnya bergetar. Ayahnya hendak membuang jasadnya ke dalam sumur. "Ayah, jangan!" Lelaki berseragam safari itu membuang jasadnya ke dalam sumur dan menutup mati sumurnya dengan tutup yang terbuat dari beton. Halimah menjambak rambutnya. Ia tak bisa membayangkan ayahnya telah melakukan dosa yang begitu besar. "Tidak, jangan ya!" "Halimah, bangun Halimah. Halimah." Randra berusaha menyadarkannya. Halimah tak sadarkan diri. Randra bergegas menggendongnya, lalu membawanya ke kamar. "Mbok, ambilkan minyak hangat." Iya Den." Ia usap tubuh Halimah dengan minyak hangat, hingga perlahan matanya mengerjap dan matanya terbuka. Wanita itu sadar dan langsung memeluk suaminya. "Randra, kamu kenapa Halimah?" Halimah syok, ia tak sanggup berbicara, karena gambaran ayahnya terlihat jelas dalam bayangan. Semua terasa nyata. "Halimah, kamu kenapa?" "Randra, iya, apa di tempat ini ada sebuah sumur?" "Sumur?" Halimah diam dan mengangguk tipis. Aku tidak tahu Halimah, aku tak pernah memperhatikannya. Aku mohon Randra, aku butuh jawaban yang pasti. Apakah ada sumur di villa ini?" "Halimah, pertanyaanmu itu menakutkan. Sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan?" "Aku perlu tahu Randra. Aku mohon, apa kita bisa melihat ke belakang villa ini?" "Darmin!" teriak Randra. Tak lama Darmin datang, berlari tergopoh menemui keduanya. "Apa di villa ini ada sumur?"
Ada Den, tapi sudah lama mati, ada di belakang. Seketika tubuh Halimah melemah. Ia seperti disergap rasa sedih yang amat mendalam. Tidak, itu hanya mimpi. Tidak. Halimah, kamu kenapa? Halimah terus memeluk Randra. Ia belum berani menceritakan isi mimpinya pada Randra. Bagaimana bisa ada ayahnya? Mengapa gambaran bayangan begitu jelas? Wanita itu ingin tahu kebenarannya. Hanya Dasinun yang bisa menjawab teka-teki yang ada dalam bayangannya. Aku ingin pulang, Randra. Halimah, tidurlah. Kamu sedang kurang sehat. Randra mengusap punggung Halimah. Hingga isak tangis berkurang dan perlahan ia terlelap di pelukan. Pelan Randra baringkan ia di ranjang dan memperhatikannya dari sofa. Dan kekhawatirannya di matanya yang tak bisa ia ungkapkan. Maafkan si Mbok Den, tadi pagi Mbok. Tidak apa-apa Mbok, sudah waktunya ia tahu. 100 hari saja Mbok, 100 hari aku ingin bersama Halimah. Setelah itu, aku akan pergi darinya. Tangisan Sum pecah. Kasihan Non Halimah Den. Saya sudah memutuskan untuk melepaskannya Mbok. Bersamanya hanya membuat saya lemah. Dia pantas bahagia, pantas mewujudkan mimpi-mimpinya, memiliki suami yang baik dan anak-anak yang lucu. Saya tak pantas untuknya Mbok. Ceritakan saja padanya Den. Mbok yakin dia pasti akan menerima keadaan Den seutuhnya. Dia sangat mencintai Aden. Jawab Sum, nafasnya sesak memikirkannya. Randra terdiam. Ia menunduk, kedua tangannya menahan kepala. Saya tak bisa Mbok. Saya belum siap kehilangan dia sekarang. Mbok hanya berharap Aden bisa bahagia bersama Non. Ucap Sum sebelum pergi. Perlahan ia dekati istrinya, kemudian menatap wajahnya, membelai rambut juga pipi yang lembut. Kamu akan selalu di hatiku Halimah. Ucapnya memejamkan mata dan bulir bening menetes di kedua sudutnya. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Masih ada satu part lagi. Sebenarnya ada misteri apa sih? Dan bagaimana nasib Halimah selanjutnya? Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.